Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, perkenalkan nama saya Fialonika, mahasiswi Fakultas Hukum Magister Kenotariatan Universitas Indonesia. Pada video ini, saya akan memaparkan secara singkat penelitian saya yang berjudul Akibat Hukum Pencatatan Perkawinan Pasca Kematian berdasarkan penetapan pengadilan terhadap hak mewaris ahli waris berdasarkan studi putusan Pengadilan Tinggi Medan nomor 130 garing PDT garing 2021 garing PT MDN. Pemilihan judul ini dilatar belakangi oleh keresahan terhadap praktik perkawinan yang tidak dicatatkan di Indonesia. Pada sebagian masyarakat, khususnya yang berada jauh dari wilayah perkotaan, perkawinan kerap kali hanya dilangsungkan secara adat atau agama tanpa melakukan catatan resmi. Padahal, perkawinan yang tidak dicatatkan dapat menimbulkan dampak hukum yang signifikan bagi status hukum suami istri tersebut serta anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Salah satu contoh kasus dapat dilihat pada putusan Pengadilan Tinggi Medan nomor 130 tahun 2021 ini. Dalam kasus tersebut terdapat seorang lelaki yang disebut almarhum yang melakukan perkawinan secara adat dan agama dengan dua perempuan yang berbeda. Dari perkawinan pertama, almarhum memiliki 5 orang anak, sedangkan dari perkawinan kedua tidak dikaruniai seorang anak pun. Kedua perkawinan tersebut tidak dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Setelah almarhum meninggal dunia, anak-anak dari perkawinan pertama dan istri dari perkawinan kedua masing-masing membuat keterangan hak waris di notaris yang berbeda, sehingga terdapat dua versi KHW dari notaris yang berbeda. Dari sinilah sengketa antara para pihak mulai terjadi, karena satu KHW menunjukkan bahwa kelima anak adalah ahli waris sah dari almarhum, dan KHW yang satunya menunjukkan bahwa istri kedua adalah satu-satunya ahli waris yang sah dari almarhum. Dalam penelitian ini, saya menggunakan metode penelitian doktrinal dengan pendekatan preskriptif. Berdasarkan hasil kajian, diperoleh beberapa temuan yang menjadi jawaban atas permasalahan yang diteliti, sekaligus memberikan upaya penyelesaiannya. Permasalahan pertama adalah terkait tidak dicatatkannya perkawinan pertama almarhum. Berdasarkan pasal 2 ayat 1 dan pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan, perkawinan tersebut tidak diakui keabsahannya oleh negara. Akibatnya, anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak memiliki hubungan hukum dengan almarhum. Selain itu, selama hidupnya almarhum juga tidak pernah melakukan pengakuan terhadap anak-anak tersebut sebagaimana diatur dalam 280 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dengan demikian, selama tidak ada pencatatan resmi, maka ahli waris almarhum termasuk dalam golongan kedua berdasarkan pasal 854 dan 855 KUH Perdata, yaitu orang tua dan saudara kandung almarhum. Hal ini berkaitan dengan permasalahan kedua, yaitu perkawinan kedua pewaris, yang baru memperoleh surat keterangan nikah dari vihara 11 tahun setelah perkawinan berlangsung. Perkawinan tersebut kemudian dinyatakan sah melalui penetapan nomor 75 garing PDTP garing 2020 garing PNPMS. Namun dalam pemeriksaan seharusnya hakim juga dapat melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan. Selain itu, di sini hakim juga seharusnya mempertimbangkan jarak antara dikeluarkan SKN 441 atau surat keterangan nikah nomor 441 antara pewaris dan istri kedua dengan tanggal perkawinan mereka, yaitu Oktober 1999, di mana SKN 441 dikeluarkan tahun 2009 dan pernikahannya dilakukan di tahun 1998. Hal ini janggal karena terdapat jarak yang jauh antara tanggal pernikahan dan penanggalan SKN 441 ini. Yang hal ini kemudian dibatalkan oleh putusan 130 tahun 2021, sehingga status dari istri kedua pewaris sudah dibatalkan menjadi tidak mempunyai hubungan hukum dengan pewaris. Permasalahan berikutnya adalah keterangan hak waris, di mana salah satu keterangan tersebut dinyatakan telah berlaku namun memuat ketidaksesuaian dengan fakta almarhum. Dalam keterangan tersebut dinyatakan bahwa kelima anak merupakan ahli waris almarhum, padahal perkawinan antara almarhum dan ibu dari kelima anak tersebut tidak pernah dicatatkan. Oleh karena itu diperlukan penyesuaian agar tercipta kepastian hukum bagi para pihak di kemudian hari. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan membuktikan bahwa kelima anak tersebut merupakan anak sah dari almarhum. Dalam hal ini, kelima anak dapat mengajukan permohonan pengesahan perkawinan kedua orang tuanya, yaitu antara almarhum dengan ibu mereka,
istri pertama almarhum. Permohonan pengesahan tersebut perlu melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan, khususnya saudara kandung pewaris, sebagai saksi, serta mendukung oleh kesaksian pihak-pihak lain guna memperkuat dalil yang diajukan oleh kelima anak. Selain itu, kelima anak juga dapat mendasarkan permohonan mereka pada putusan konstitusi nomor 46 tahun 2010 yang membuka kemungkinan pembuktian hubungan keperdataan antara anak dan ayah biologisnya melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Setelah permohonan diajukan ke pengadilan negeri setempat, pengadilan akan mengeluarkan suatu penetapan. Dalam penetapan tersebut, pengadilan dapat memberikan amar berupa perintah kepada kelima anak untuk melakukan pencatatan perkawinan orang tua mereka pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Pencatatan tersebut juga akan berimplikasi pada penambahan catatan pinggir dalam akta kelahiran masing-masing anak. Hal ini diharapkan melalui mekanisme tersebut, negara memberikan pengakuan atas status kelima anak sebagai anak sah dari almarhum. Perlu diperhatikan bahwa anak sah merupakan ahli waris golongan 1 sebagaimana diatur dalam pasal 852 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian terhadap keterangan hak waris atau KHW guna menjamin kepastian hukum bagi kelima anak. Dengan membawa dokumen-dokumen yang membuktikan keabsahan status mereka, kelima anak dapat mengajukan permohonan kepada notaris untuk dibuatkan akta pernyataan. Yang kemudian, akta pernyataan tersebut digunakan sebagai dasar untuk membuat keterangan hak waris yang baru yang telah disesuaikan dengan fakta yang sesungguhnya terjadi. Demikian pemaparan tugas akhir saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.